berikut. Yang pertama itu ada dari website sekolah. Sumber dokumentasi yang saya ambil dari website sekolah itu berupa visi misi, tujuan sekolah, dan selanjutnya ada Instagram SMA Santa Patricia. Di sini saya mengambil inspirasi dari SMA Santa Patricia Instagramnya untuk mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang pernah saya ikuti dan mengambil beberapa foto dari kegiatan yang saya ikuti tentunya. Lalu yang ketiga ada dari Instagram Cup STPC. Karena melalui Instagram ini dia sudah mencakup 2 kegiatan, yaitu Cup Resonance yang baru saja kemarin dilaksanakan dan juga Katalis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kesimpulan mengenai proses penyusunan portofolio. Jadi untuk bagian ini saya akan lebih menjelaskan mengenai apa yang saya rasakan dalam proses penyusunan. Tidak sukai. Nah, ini bisa kita lihat sendiri, walaupun tulisannya agak sedikit orang tua asuh dan foto saya lagi berkunjung di teman saya dan juga di foto New Celestia. Yang kedua, kegiatan di Desa Lerep. Di Desa Lerep ini kita melakukan banyak kegiatan sekali. Dan saya tinggal di rumah orang tua asuh ini, dan saya berkumpul dengan teman saya untuk ngobrol dan melakukan kegiatan lain yang telah disediakan oleh sekolah. Kita juga melakukan kayak menjemur baju, mencuci baju, dan juga makan bersama yang lain. Yang ketiga, kegiatan yang tidak pelajaran. Sehingga tidak terlalu begitu contohnya ini adalah praktek yang dibuat oleh Rasulullah sebelum memasuki hari raya Imlek. Saya membuat kelas 10 bagian yang saya suka ini PKN kelas 10 yang didirikan oleh Pak Amin. Dasar itu membagi materi tentang Pancasila merupakan dasar negara dan paling itu bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam 5 sila. Tuhan Yang Maha Esa, manusia yang beragam, satu Indonesia, rakyatnya yang dipimpin oleh nikmat, kebiasaan dan kemusyawaratan, kerukunan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi landasan bagi pembangunan bangsa dan negara, serta pedoman bagi perilaku dan sikap warga negara Indonesia. Dan yang tadi saya suka kelas-kelas yaitu ekonomi. Tempat menanam padinya, karena saya waktu itu sedang cedera. Saya ingin sekali mencoba untuk memasukinya lebih lama. Selanjutnya ada dokumentasi kegiatan lainnya. Di sini ada kegiatan Hari Guru yang menurut saya berkesan. Mengapa bisa berkesan? Karena menurut saya guru-guru di sini terlihat menikmatinya dengan senang dan perasaan gembira daripada kegiatan-kegiatan Hari Guru sebelumnya. Selanjutnya ada kegiatan PAPS di hari ketiga ini. Ini merupakan kegiatan di mana masing-masing kelas berkumpul dengan murid-murid kelasnya masing-masing dan membicarakan terkait apa saja yang ingin diomongin. Waktu itu kelas kami memutuskan untuk berdiskusi mengenai masalah-masalah apa saja yang dialami oleh pribadi masing-masing di kelas.
dan paling berkesan bagi saya. Bersama dengan teman-teman saya, dengan teman sekelas saya melawan kelas-kelas lain, kami walaupun kami tidak sangat baik dalam olahraga, tapi kami bisa bersama-sama berjuang dan itu sangat baik dan sangat menyenangkan. Dalam mengatur tata letak fotonya dengan baik, sehingga itu menjadi tantangan saya sendiri. Yang ketiga, pengelolaan waktu yang kurang efisien. Terkadang saya dalam bulan ini kurang menata waktu dengan efisien. Saya kebanyakan mengabaikan portfolio dan memilih sama seperti 63 melawan rasa malas. Jadi saya rasa malas itu menjadi lawan saya dalam melihat portfolio. Terus saya untuk kegiatan sekolah, saya sangat menikmati fashion show pada kelas 10. Saya sangat menikmati outdoor Imlek. Saya berpartisipasi sebagai salah satu orang yang fashion show secara berpasangan dan saya memenangkan juara 2. Selanjutnya, di acara sekolah ini saya juga sangat menikmati graduation dari kakak kelas saya yang sebelumnya. Saya menikmati untuk memilih pakaian dan juga terakhir dari kegiatan sekolah yang selanjutnya adalah karya wisata bersama dengan teman-teman. Saya sangat menikmati waktu yang saya pesan, terutama pada kelas 11. Profil pelajar mahasiswa. Selama SMA saya telah melaksanakan proyek selama 6 kali, 3 di kelas 10, 2 di kelas 11, dan 1 di kelas 12. Proyek yang paling berkesan bagi saya adalah proyek kedua, yaitu kearifan lokal, dan keempat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Karena dalam kedua proyek itu saya menampilkan band sebagai hasil dari proyek tersebut. Selanjutnya adalah kegiatan sekolah yang ada banyak jenisnya. Yang pertama adalah kegiatan yang wajib saya ikuti sebagai murid baru dari SMA Santa Patricia, yaitu kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana saya selain melaksanakan berbagai kegiatan dan mendapatkan penjelasan tentang SMA Santa Patricia, juga dapat bertemu dengan semua teman-teman yang saya kenal sekarang ini. Selain itu ada berbagai jenis kegiatan sekolah lain, seperti kegiatan agama